Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kenapa Bu? Tadi pagi saya lapor Pak. Oh, lambat banget. Jadi tadi terlambat. Iya, dan dihukum. Diukur sama Pak siapa? Dihukum sama Pak Sahrul. Disuruh apa? Disuruh lari lama. Jadi makanya jangan lambat lagi ya. Ya Pak. Oke. Pada kesempatan siang hari ini kita akan memulai pelajaran biologi seperti kemarin. Namun sebelum kita memulai pelajaran yang sudah sementara makan, selesaikan dulu makanannya. Pak, saya ini Oke, Diana, kenapa lambat? dari kamar makan. Oke, silakan dulu. Sudah siap belajar semua? Siap. Kalau sudah siap, segala hal yang tidak termasuk dalam kegiatan belajar kita disingkirkan dulu dari mejanya, kayak makanan, semuanya disingkirkan dulu ya. Ya Pak. Sudah Pak. Oke, baik. Ketua kelas bisa pimpin doa. Safri bisa pimpin doa dulu. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Diana Juliarti, Hadir Pak. Sukma Dewi, Sukmawati Pak. oh Sukmawati. Semua Pak. Bapak lupa ini antara Sukmawati dan Hildawati. Azhar, Hadir. Nismawati, Hadir Pak. Dewi Rahmawati, Hadir Pak. Rosti Amalia, Hadir Pak. Adriani Isi, Hadir Pak. Ibriani Pak. siapa? Ibriani. Adriani. Murid baru, Pak. Bapak. Iya. Oke. Bapak rasa hadir semua sudah ya? Iya. Oke, kita kemarin kan sudah belajar mengenai sistem gerak. Apa-apa saja yang telah menjadi komponen dalam sistem gerak kita. Ada yang bisa bantu apa untuk merevisi materi yang kemarin? Misalnya sendi apa semua yang ada? Sendi putar. Sendi putar itu terdapat di mana? Di sini Pak. Di tangan. Di sini Pak. Kalau sendi Excel, Ini Pak. Di situ. betul. Kalau sendi pelana, Di sini Pak, sini. oh sendi pelana di sini ya. Kalau tulang jari. Oke, baik. Bapak rasa untuk materi yang kemarin sudah dimengerti semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kali ini kita akan lanjut pada materi berikutnya. Sudah dibaca bukunya? Sudah dibaca bukunya? Belum. Ada yang belum? Ada yang belum? Yang sudah itu kita belajar apa? Kira-kira hari ini? Sistem gerak. Peredaran darah, Wah, peredaran darah. Kali ini kita akan belajar mengenai peredaran darah. Ya, terlihatnya tidak dibaca bukunya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak punya video, nanti lihat videonya ya, diperhatikan. Nah, di sini dilihat dari videonya ada sistem transportasi darat yang biasa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya ada suaranya tapi ya ini kita hubungkan dan analogikan
pada sistem peredaran darah yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira ada yang bisa bantu Bapak? Keterkaitan antara sistem transportasi yang biasa kita lakukan tiap hari dengan sistem peredaran darah kita. Ada yang bisa bantu Bapak? Ya. Kalau setahu Pak, peredaran darah itu dia mengedarkan oksigen. Ya, mengedarkan oksigen. Ada lagi yang lain? Ya, Tadi seperti yang dibilang sama teman saya, mengedarkan oksigen dan mengedarkan seluruh nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian hubungannya dengan transportasi itu dilihat bahwa ketika ada kemacetan misalnya di situ, maka tidak akan berjalan akan ada hambatan di situ. Sama pun dengan sistem peredaran darah, jika tidak berjalan dengan baik fungsinya, maka akan ada hambatan. ya. Oke, beri aplaus untuk Lisa dan Sandra. Jadi analoginya adalah bahwa sistem peredaran darah kita hampir sama dengan sistem transportasi yang sering kita lakukan sehari-hari. Dianalogikan bis, mobil, dan lain sebagainya itu adalah darah. Di dalam darah itu ada komponen darah yang berisikan nutrisi, ada apa semua komponen penyusun darah. Plasma darah. Plasma darah, Trombosit. dan trombosit. Kemudian lintasannya ini adalah apa? Dianalogikan sebagai Pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu transportasi darah tadi kita analogikan sebagai transportasi peredaran darah kita yang asli. Seperti yang kita ketahui bahwa kendaraan tersebut adalah darahnya. Kita dapat analogikan seperti itu, di mana di dalam darah terdapat nutrisi-nutrisi yang akan kita edarkan ke seluruh tubuh. Lintasan pada transportasi darah itu kita ibaratkan sebagai pembuluh darah yang akan menjadi media untuk mendistribusikan darah ke seluruh tubuh. Sedangkan misalnya kalau di dalam transportasi ada yang namanya pelabuhan, ada yang namanya apa lagi? Halte, stasiun. Ya. Ada tujuannya Bapak. Itu adalah tujuan sementara. Itu diibaratkan sebagai jantung. Ya, di mana darah tersebut berhenti sebentar, kemudian diedarkan lagi, terjadi pertukaran oksigen, pertukaran nutrisi-nutrisi, kemudian diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Ya. Untuk lebih membuat kalian lebih mengerti lagi, Bapak akan membagikan sebuah LKPD, di mana Bapak akan membagikan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, peserta didik mengetahui fungsi peredaran darah. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian itu mampu untuk mengetahui komponen peredaran darah. Dan yang ketiga adalah mengetahui jenis sel darah merah. Dan yang terakhir adalah mengetahui organ peredaran darah. Untuk lebih membuat kalian lebih mengerti lagi, Bapak akan membagikan sebuah LKPD, di mana Bapak akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok, seperti kelompok komponen penyusun darah tadi. Ada berapa tadi? Ada 3, yaitu plasma darah, sel darah, dan trombosit. Namun sebelum Bapak membagi kalian menjadi 3 kelompok, ada beberapa soal dulu yang akan Bapak berikan kepada kalian. Jadi kalian isi ya. Iya Pak. Di mana Ibu? Ini ada Bapak perlihatkan di sini saja. Soalnya pilihan ganda, nanti kalian dijawab pilihan gandanya, lalu dikumpulkan di depan kelas di mejanya Bapak. Iya Pak. Oke, silakan dilaksanakan, waktunya 5 menit. Tadi silakan dikumpul. Iya Pak.
darah yang berfungsi sebagai pendeteksi zat asing dan berperan dalam kekebalan tubuh adalah Darah putih. darah putih. Selanjutnya soal yang terakhir. Penyusun sel darah merah yang memiliki fungsi khusus dalam pengikatan oksigen dan karbon dioksida dalam darah disebut Hemoglobin. hemoglobin. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Berdasarkan dari hasil yang kalian kerjakan tadi, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama ada kelompok sel darah merah, yakni Diana, Sukma, dan Safri. Kelompok kedua adalah sel darah putih, yakni Nisma, Lisa, dan Eri. Cewek-cewek semua. Kelompok ketiga adalah kromosit, yakni Reski Amalia, Ibni, dan Divania. Oke. Jadi masing-masing kelompok itu membahas mengenai LKPD-nya dan bagian yang telah dibagikan kepada kalian semua. Waktunya 30 menit ya. Oke, silakan dipakai segala sumber yang ada, bisa diakses di internet, kemudian bisa dari buku paket yang sudah ada. Silakan Bapak berikan waktu kepada kalian 30 menit. Kelompok Bapak berikan KPD untuk membantu kalian mengisi soal-soal yang Bapak kami berikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, yang belum dimengerti dari KPD-nya bisa langsung ditanyakan kepada Bapak. Diana dapat apa? Sel darah merah, Pak. Jadi sel darah merah, komponen-komponennya, itu bisa dicari, diakses saja di laptop di sana kan? Sudah terhubung dengan jaringan sekolah. Sudah Bapak, alhamdulillah. Tapi larut Pak. Kelompok trombosit sudah. Iya, Ada yang belum sudah cari. Oh, sudah sebentar. Iya, Pak. Jaringan internet kalau di HP bisa. Bisa. Kelompok saudara putih sudah. Sementara Pak ini. Kompres. Baik, silakan Bapak mau tunjuk atau ada yang inisiatif kelompoknya yang mau maju duluan? Iya, Fahmi Pak. Begitu Bapak tunjuk saja ya. Reski Amalia bisa mewakili kelompoknya. Iya, bisa Pak, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Amalia, kelompok 3. Di sini kami membahas mengenai trombosit. Nah, trombosit ini dia kepinjaran, di mana dia berdiameter 2 sampai 4 mm. Kemudian jumlahnya itu di dalam tubuhnya kita itu ada 150.000 sampai 450.000 mm kubik. Kemudian di sini dia berbentuk piringan dan tidak berinti. Kemudian fungsi dari trombosit itu sendiri berperan dalam pembekuan darah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Reski Amalia. Beri aplaus untuk kelompok trombosit.
adik mau maju? Saya. Nah, kelompok sel darah merah. Nah, tepuk tangan untuk Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok sel darah merah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sel darah merah akademikologi. Sel darah merah memiliki bentuk cangkang konkav, tidak berisi organel dan ribosom, tetapi dipenuhi oleh hemoglobin. Hemoglobin ini adalah molekul yang mengandung besi yang dapat berikatan dengan oksigen atau O2 secara longgar dan irreversibel. Hemoglobin dibentuk di seluruh tulang belakang dengan bantuan eritropoietin dan yang dibentuk di ginjal. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Diana dan kelompok sel darah merah. Selanjutnya kita langsung ke kelompok maju mengobrolkan Baik, tanpa salam, saya dari kelompok sel darah putih ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu sel darah putih mempunyai inti dan ukuran lebih besar, jumlahnya 5.000 sampai 10.000 mm kubik. Sel darah putih terbagi menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Terima kasih. Tepuk tangan. ringkas sekali nanti untuk tugas nanti masing-masing dari kelompok itu melengkapi materi-materi yang masih kosong seperti saudara putih tadi masih kurang berapa jumlahnya, umurnya berapa lama, ya itu dilengkapi di pertemuan untuk pertemuan berikutnya ya. Selanjutnya Bapak ingin merefleksi pembelajaran pada siang hari ini, di mana sel darah itu terdiri dari sel darah putih dan sel darah merah. Kalian sudah mengaku kali ini ya. Sekarang untuk tadi tugasnya nanti dikumpulkan lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri, Bapak mau kasih soal, jadi nanti diisi lagi ya. Ya, Pak. Ini adalah soalnya, mau beri waktu 5 menit untuk mengisi. Jadi ini soal ini bertujuan agar Bapak dapat mengetahui perkembangan pengetahuan kalian pada saat awal pembelajaran dan pada saat selesai pembelajaran pada kegiatan hari ini. Silakan diisi ya. Pembelajaran kita pada siang hari ini, ada bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan? Fahmi, Pak. Fahmi. Ya, Fahmi. Beri tepuk tangan untuk Fahmi. Oke Pak, mohon maaf Pak, tadi saya tidak terlalu menyimak. Jadi yang saya simpulkan, sistem peredaran darah itu berfungsi untuk mengangkut oksigen dan nutrisi, yang mana komponennya itu ada sel darah merah, sel darah putih, kromosit. Terima kasih. Untuk pembelajaran pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari penggolongan darah. Nah, jadi untuk kalian selain melengkapi materi yang tadi masih kurang, belajar ya untuk materi penggolongan darah. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih atas pembelajaran yang luar biasa pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh dan selamat siang. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi